Halo semuanya, masih setia dong nunggu kelanjutan episodenya. Daripada lama-lama mending kita langsung aja bahas episode yang ketujuh ini. Seperti biasanya jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Tentunya nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap kali gua update. Langsung aja kita bahas alurnya. Cerita ini dimulai pada seorang gadis bernama Jenny. Saat itu dia sedang melakukan live Instagram dan menyapa penggemarnya. Di sana Jenny mengatakan jika hari itu dia sedang mengerjakan PR-nya di rumah sembari meminum produk yang ia iklankan saat live. Namun Jenny lupa membeberkan produknya. Di balik layar ada ibu dan ayah Jenny yang memberikan semangat di sana. Namun sepertinya Jenny dipaksa untuk itu. Seperti tidak menginginkan ketenarannya. Jenny merupakan artis internet. Jenny juga mengatakan jika ibu ayahnya itu mata duitan. Pagi itu saat di sekolah, Jenny menyapa semua orang sepanjang jalan sembari tersenyum menuju kelasnya. Dan di kelas ada seseorang, ya siapa lagi jika bukan Nano. Di sana Jenny mengatakan jika itu merupakan bangkunya. Namun Nano berkata jika dia tidak menyangka kalau Jenny X yang merupakan artis favoritnya itu bakal satu kelas. Dan Jenny juga mengingatkan kalau Nano merupakan akun yang bernama N. Kemudian Nano menyuruh Jenny untuk duduk di belakang dan sembari bertanya apa keberatan. Namun Jenny berkata tidak, dia pun pergi ke bangku di belakang. Kemudian Nano berkata jika tidak suka bilang saja. Jangan memaksakan jika kau tidak suka sesuatu tersebut. Di sana Nano juga berkata jika dirinya tahu kalau Jenny sedang tidak senang. Namun tahu karena dia selalu mengecek Instagram dan selalu menonton siaran live Instagramnya. Namun Jenny mengelak jika dia suka duduk di kursi ini. Lalu Nano menyuruhnya untuk kembali ke kursinya di depan. Di sini Nano menjelaskan jika Jenny terlalu terlihat sedang tidak baik-baik saja. Dan Nano menyuruhnya untuk bercerita jika memiliki masalah, biar dia tidak merasa sendirian saat menghadapi masalah. Saat di jam istirahat, Jen ditawarkan untuk duduk dengan segerombolan orang di sana. Mereka juga iri dengan apa yang Jen dapatkan, bahkan mereka bertanya berapa harga per produk saat live Instagram. Namun Jen mengatakan itu semua orang tuanya yang mengurus. Kemudian Nano memanggil Jen untuk duduk bersama, dan Nano juga membutuhkan bantuan Jen. Lalu Jen menghampiri Nano. Ketika Jen sudah duduk bersama Nano, ternyata Nano tidak membutuhkan bantuannya, melainkan dia bertanya apa yang mereka lakukan denganmu. Apa mereka mewawancaraimu? Jen membuka makanannya dan Nano melihat sepertinya makanan itu tidak enak sama sekali dan hambar. Lalu Jen mengungkapkan semuanya. Jika orang tuanya menyuruhnya untuk diet agar tubuhnya tetap bagus. Kemudian Nano menyuapi Jen dan Jen mengatakan dia suka sekali dengan makanannya itu. Lalu Nano membagikannya lagi sedikit makanannya. Di sini Nano memperingati Jen jika tidak suka jangan memaksakan itu semua. Di ruangan Nano selalu menanyai Jen tentang produk yang sering dipromosikannya. Di sana Jen bercerita jika dia harus berpura-pura jika semua produk yang ia iklankan semuanya enak dan nyaman untuk dipakai. Di sana juga Jen menceritakan jika orang tuanya itu mata duitan. Mereka tidak memperdulikan dirinya selain uang dan uang. Bahkan Jen juga dianggap panutan bagi followersnya. Nano memberikan cara untuk dia meninggalkan semuanya, segala yang dia miliki. Dan Jen mengira meninggalkan rumah. Tapi Jen juga mengatakan itu tidak mungkin karena semua orang mengenali dirinya. Dan juga selain itu dia melihatkan kalung liontinnya kepada Nano yang diberikan oleh keluarganya. Nano juga berkata maksudnya tidak meninggalkan rumah tapi meninggalkan dunia ini. Di scene lain terlihat orang tua Jen baru saja keluar dari mobil. Kemudian ayahnya Jen bertanya pada ibunya Jen apakah Jen sudah pulang. Lalu ia menjawab sudah sembari melihat HP-nya. Di sini Jen melakukan siaran langsung melalui sosial medianya. Di sana dia berkata tentang isi hatinya saat melakukan live Instagram. Dia mengatakan jika hari-harinya hanya mengiklankan produk-produk sampah. Kemudian orang tuanya Jen bergegas menuju kamar Jen. Di sana mereka berteriak sembari memanggil Jen dan berkata apa yang sedang kau lakukan Jen? Kemudian ibunya Jen mengambil kunci kamar Jen. Di dalam live-nya Jen terdiam sembari menangis. Kemudian dia membeberkan jika semua ini karena orang tuanya dan mereka tidak tahu cara mencari uang dan memaksa dirinya untuk berbohong ke semua orang. Setelah berhasil mengambil kunci kamar Jen, di sini terlihat orang tuanya sedang berusaha membuka pintu. Kemudian setelah mereka masuk, ternyata Jen tidak ada di sana. Mereka berdua kebingungan hingga akhirnya menelpon polisi dan memberitahu jika Jen anaknya berusaha melakukan aksi bunuh diri dan ayahnya menyuruh polisi untuk melacak ponselnya. Kembali ke live, Jen meminta penonton untuk memilih mana yang harus disayatnya. Namun para penontonnya mengatakan jangan lakukan itu. Kemudian Jen menyayat lehernya. Orang tuanya yang menonton sangat histeris dan memarahi polisi karena terlalu banyak tanya. Kembali ke si Nano dan Jen, ternyata ide dan rencana itu merupakan idenya Nano. Dan Jen mengikutinya. By the way, kamar ini adalah kamar replika yang mirip dengan kamar Jen yang asli. Di sini sebenarnya Nano niat baik bantu Jen karena ingin melepaskan agar dia tidak terlalu tertekan oleh orang tuanya.
Di sini Jen membuat perubahan pada dirinya dan menamai dirinya dengan nama Rosie. Dia pergi ke resepsionis dan mengambil kunci kamar, tapi resepsionis itu memperhatikan dirinya dan mengatakan jika rambutnya sangat bagus. Lalu Jen melihat berita yang isi orang tuanya sedang diwawancarai. Orang tua Jen di sana berkata jika dia sangat sedih telah kehilangan Jen dan menyuruh semuanya berhenti menyebarluaskan video bunuh dirinya itu. Di sini Jen langsung pergi ke kamarnya. Di kamar Jen dan Nano saling berbicara dan Nano berkata semakin banyak sekali yang membicarakanmu Jen, tapi secara berlalunya waktu semua ini akan segera berakhir. Dan Jen hanya menjawab iya sembari memperhatikan dirinya yang trending di Twitter dan melihat berita yang dimana berita tersebut mengatakan jika yang dilakukan oleh Jen itu palsu. Pagi itu yang mengatakan di berita saat diwawancarai adalah Yuri. Yuri juga mengatakan jika dirinya berteman baik dengan Jen. Yuri berkata palsu dalam wawancara itu, sedangkan Jen mengatakan jika dirinya tidak kenal dia sama sekali dan tidak pernah melihatnya. Dia juga berkata jika semua orang tahu dia akan berakhir. Dan dia pun menyalahkan semua ini karena ide Nano. Tapi Nano mengatakan kenapa khawatir selama tidak ada yang mengenalimu. Hari ini Yuri melakukan live dan mencari tahu jika dia akan mencari tahu misteri ini. Di kursi Jen melihat live-nya Yuri. Ketika live berakhir Jen ditelepon dan terkejut jika yang menelponnya adalah Yuri. Lalu di hari itu pun Jen keluar untuk menemui Yuri. Di sana Yuri berkata jika Nano adalah orang jahat dan jika bisa Jen harus menjauhinya. Di sini Yuri menyuruh Jen mencari cara untuk menutup mulutnya Nano. Di sana juga Yuri berkata jika dirinya memiliki niat baik pada Jen. Saat kembali Jen terkejut melihat Nano dan Nano bertanya jika Jen dari mana. Jen menjawab dia mencari suasana di luar karena bosan berada di kamar terus. Kemudian Nano juga berkata jika Yuri memiliki bukti perbuatannya harusnya dia sudah membocorkannya. Di sana tiba-tiba saja Jen berkata jika dirinya kangen rumah, tapi Nano malah tertawa dan berkata kau kangen rumah yang sudah mengeksploitasi dirinya. Malam itu diam-diam Jen terbangun. Kemudian melihat Yuri live dan berkata ingin melihat seakrab apa mereka. Maksudnya keakraban antara Nano dan Jen. Kemudian menunjukkan fotonya dan jejak kaki Nano. Kemudian Nano bangun dan berkata bunuh aku seperti yang Yuri katakan padamu. Kemudian Jen membunuh Nano dan menelepon Yuri jika dia sudah berhasil membunuh Nano. Sembari mendengarkan instruksi Yuri, Yuri pun berkata kau harus menyayat tanganmu agar terlihat kau yang tersakiti. Kemudian menyimpan pisau di tangannya Nano. Setelah Jen pergi, tak lama kemudian Nano hidup lagi. Di sini Jen berlari sembari live dan berkata jika dirinya merasa tersiksa dan memiliki banyak masalah. Kemudian Yuri bergabung sambil bilang, tenang Jen, teman-teman aku sudah menemukan Jen yang asli. Saat live Jen mengatakan, semua kebohongan di sana. Berkata ini bukan keinginannya. Dan Nano memaksa berhubungan badan dengannya. Dan dia juga berkata sudah membunuhnya, tapi lagi-lagi dia berbohong. Tapi kemudian komentar live berubah menjadi ujar kebencian. Salah satunya dasar penyamar. Tiba-tiba juga Nano berkata jika dirinya Jen dan kembali. Jen yang asli dan Yuri menjadi kebingungan. Malam itu Jen pergi ke rumahnya. Di sana dia melihat jika semua fotonya sudah berubah menjadi foto Nano. Di sana juga dia diusir oleh orang tuanya jika dia adalah seorang penyusup. Nano di sana sedang makan makanan biasa yang Jen makan saat waktu sekolah. Lagi-lagi Nano mengatakan jika Jen tidak butuh orang tuanya. Di sana Jen yang asli berkata kasar, tapi ternyata Nano yang cerdik merekam aksi itu dengan melakukan live dan berkata, teman-teman kalian bisa tahu kan siapa yang jahat di sini. Berasa karma dibayar instan ya guys. Nano juga berkata, apakah sudah menelpon polisi? Dan ayahnya Jen berkata, sudah, polisi juga segera sampai. Saat ditangkap, Jen memohon untuk melepaskannya dan berkata jika ini dirinya Jen. Tapi Nano menyela dan mengatakan, aku di sini teman-teman, dan melihatkan kalung liontin itu pada Jen. Bahkan Jen berkata, apa dirinya sesalah ini sehingga kau mempermalukan aku seperti ini? Jen pun pergi. Apakah aku sesalah itu, Nano? Apa pantas kau perlakukan aku seperti ini? Saat Nano di sana, Yuri tiba-tiba datang dan Nano berkata, kau harus banyak belajar lagi Yuri. Tapi Yuri malah melihat leher Nano yang terluka sembari bilang, kau bisa terluka juga. Berarti manusia dong sekarang. Yuri pun pergi. Nano memegang lehernya. Cerita pun berakhir. Bagaimana di episode ke-7 ini? Makin seru kan? Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya supaya bisa update ke episode selanjutnya.